Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elsabita Syafa Kamila Toha, NIM 1903211000058, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Langsung saja kita simak videonya. Baik, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk membandingkan dua referensi jurnal dengan judul. Untuk jurnal yang pertama yaitu ada analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai rawit di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Penulis Christmas Pandapotan Simamora tahun 2017, yaitu jurnal kedua sebagai jurnal pembanding dengan judul analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Penulis Made Ayu Desidora Agnelia, Inyoman Gede Ustriana, AAA Wulandari Sawitri Jelantik. Tahun penerbit 2016. Baik, kita masuk ke latar belakang. Untuk jurnal pertama, Kabupaten Malang berkontribusi produksi cabai rawit di tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai 7,8%. Kendala pemasaran cabai rawit di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, tidak tersedianya pasar induk dan kurangnya informasi harga cabai rawit di pasar. Untuk jurnal kedua, di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangliang, Bali, hampir 90% penduduknya bermata pencarian petani dan terdapat beberapa desa di Kintamani sebagai daerah potensial penghasil cabai. Produksi cabai di Bali mengalami fluktuasi yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Pemasaran akan berjalan baik dan efisien apabila informasi tentang produk diketahui semua pihak. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Jurnal pertama, pemilihan lokasi diambil secara purposif dengan alasan bahwa lokasi tersebut merupakan penghasil cabai rawit di Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan studi secara langsung pada objek penelitian. Alat analisis yang digunakan deskriptif, kualitatif, dan SCP. Jurnal kedua, rentang waktu penelitian Agustus hingga September 2015 di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Penetapan responden diambil secara sensus dan pengumpulan data yang digunakan secara wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif. Baik, kita masuk ke pembahasan. Di jurnal pertama menjelaskan usia petani rata-rata berkisar 42 sampai 51 tahun. Di jurnal kedua menjelaskan rata-rata umur petani berada pada interval 15 sampai 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani cabai di kedua jurnal berada dalam usia produktif untuk bekerja. Lalu selanjutnya di jurnal pertama menjelaskan sebagian besar petani di Desa Ngantru memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat. Di jurnal kedua menjelaskan 33,33% pada tingkat SMP dan SMA. Perbedaan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh para petani cabai tidak membuat pencapaian produktivitas hasil usaha tani mereka rendah. Terlihat dari cabai yang dihasilkan sebagai besar memiliki kualitas yang baik. Lahan yang digunakan adalah lahan milik sendiri. Di jurnal kedua menjelaskan lahan yang digunakan juga lahan milik sendiri. Lalu kita masuk ke struktur pasar. Di jurnal pertama menjelaskan bahwa struktur pasar cabai rawit dilihat dari derajat konsentrasi pasar, diferensiasi produk, hambatan masuk pasar, dan tingkat pengetahuan pasar. Pemasaran cabai rawit di Desa Ngantru cenderung mengarah pada pasar oligopoli. Hal ini dikarenakan derajat konsentrasi pasar menunjukkan 3 lembaga pemasaran cabai rawit mengarah pada pasar oligopoli. Diferensiasi cabai rawit cenderung homogen dan tidak terdapat hambatan masuk pasar yang berarti. Pelaku pemasaran yang hendak masuk pasar cabai rawit hanya perlu menyesuaikan pada kondisi pasar yang telah ada. Tingkat pengetahuan petani lebih rendah dibanding lembaga pemasaran lain yang mengakibatkan posisi tawar petani lemah serta berperan sebagai price taker. Sedangkan di jurnal kedua menjelaskan bahwasanya struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Lembaga-lembaga yang terlibat adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Lembaga tersebut terdiri dari 1 orang pedagang pengumpul juga sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer.
Tidak terdapat diferensiasi produk cabai. Hambatan keluar masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Hubungan koordinasi vertikal berbentuk integrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu perilaku pasar. Di jurnal pertama menjelaskan bahwa perilaku pasar pada pemasaran cabai rawit di Desa Ngantru sebagai akibat dari terbentuknya pasar oligopoli adalah penetapan harga cabai rawit di tingkat petani didominasi oleh tengkulak karena pengetahuan pasar di tingkat petani yang rendah. Pemasaran cabai rawit di Desa Ngantru memiliki kelembagaan yang mempermudah lembaga pemasaran dalam melakukan pemasaran cabai rawit. Walaupun kelembagaan tersebut tidak dalam bentuk organisasi, namun hanya dalam bentuk kesepakatan antara lembaga pemasaran sudah dapat membantu tersalurnya cabai rawit sampai ke konsumen akhir. Sedangkan di jurnal kedua membahas bahwa perilaku pasar, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran, yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai yang dilakukan satu kali selama proses pemasaran, fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai ke tempat penyimpanan, fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan pengelompokan cabai. Strategi harga SOP ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan mendapatkan markup pada biaya produksi. Strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah produsen menuju ke arah atas konsumen melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Informasi seperti siapa yang melakukan aktivitas pemasaran berupa jumlah produk, kapan produk dipasarkan, dan di mana tempat transaksi. Kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengampul karena adanya keterikatan. Pembahasan terakhir yaitu kinerja pasar. Di jurnal pertama menjelaskan bahwa kinerja pasar menunjukkan margin pemasaran share hard yang diterima petani, share biaya pemasaran, dan share keuntungan RC ratio serta MEI Marketing Efficiency Index menunjukkan pemasaran yang merata pada setiap lembaga pemasaran, menunjukkan tidak adanya ketimpangan. Demikian juga halnya pada share biaya pemasaran dan share keuntungan sama-sama terdistribusi secara merata pada setiap lembaga pemasaran. Nilai RC ratio setiap pedagang lebih dari 1, yang berarti usaha yang dilakukan pedagang yang terlibat dalam pemasaran cabai rawit layak dan menguntungkan. Sedangkan nilai MEI pada setiap pemasaran tinggi sehingga pasar cabai rawit di Desa Ngantru dapat dikatakan efisien. Di jurnal kedua menjelaskan bahwasanya kinerja pasar lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang pengepul yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar pulau. Farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 adalah Rp3.000 per kilogram, pada saluran pemasaran 2 sebesar Rp5.000 per kilogram, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar Rp15.000 per kilogram. Pemasaran akan efisien apabila biaya pemasaran lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.